Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali di sesi devosi pagi hari ini yang masih melanjutkan tema sekolah kita yaitu Desiring You. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian renungan firman Tuhan mengenai beauty over duty, yang artinya melakukan yang terbaik karena mengasihinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan menjagai kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih bisa menikmati berkat Tuhan. Membuka hati dan pikiran kami. Kami ingin memberikan yang terbaik di waktu kami untuk bersaat teduh. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan mengenai, diawali dengan siapa yang di sini tahu tangki mobil? Pernah lihat? Ada yang belum pernah? Apa sih kegunaan dari tangki mobil itu? Tangki mobil pada umumnya berfungsi menjadi tempat menampung bahan bakar. Supaya apa? Supaya bisa bahan bakarnya dialirkan dan dipompa masuk ke dalam mesin dan mobilnya bisa jalan dengan baik, ya, bekerja dengan baik. Nah, semua kendaraan apapun pasti ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya itu di mana? Ya di tangki itu, tempat menampungnya ya. Kalau kita manusia di mana? Kalau manusia di perut ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Terus bagaimana Allah mengisi bahan bakar yang tepat dalam tangki hidup kita supaya kita tidak lagi menjadi manusia yang mogok, macet gitu ya. Kalau tadi mobil yang diperumpamakan, kalau tidak diisi bahan bakar pasti otomatis tidak akan bisa jalan, macet, mogok ya kan. Nah, manusia itu anak-anak terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu adalah yang membuat kita masih bisa bernafas. Jiwa itu apa? Jiwa itu ya pikiran kita, hati, pikiran, perasaan, itu jiwa anak-anak disebutnya ya. Lalu tubuh, ya tubuh ini ya tubuh kita ini. Kalau secara jasmani, tubuh yang perlu diisi dengan makanan sayur, susu, apalagi 4 sehat 5 sempurna itu ya. Ada nasi, lauk pauk, ada susu, ada apalagi buah-buahan, itu untuk kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan yang lain adalah kebutuhan rohani. Ya, itu penting juga, sangat penting ya. Dua-duanya harus seimbang. Baik jasmani maupun rohani harus tetap diisi. Jangan jasmaninya aja yang diisi ya, tambah gendut, tambah besar. Ya pasti memang bertumbuh ya. Tapi ada sisi yang lain, yaitu kebutuhan rohani yang perlu kita isi ya. Nah, mari kita lihat. Sejak semula Allah menciptakan manusia, Allah meletakkan sesuatu pada diri mereka, yaitu kerinduan untuk berelasi dengan Allah. Hidup kita tanpa relasi dengan Allah, maka akan macet atau mogok. Layaknya tangki mobil tanpa bahan bakar. Macet atau mogoknya manusia bisa berupa karakter-karakter yang tidak sesuai keinginan Tuhan, seperti serakah, suka berbohong, males, disuruh belajar males, bantu orang tua males, suruh ngapa-ngapain males. Nanti sama Tuhan dibilang apa? Hai pemalas, belajarlah sama semut. Semut aja rajin, masa kamu kalah sama semut ya? Semut rajin loh anak-anak, coba perhatikan. Nggak ada yang mimpin, nggak ada yang komando gitu ya. Mereka bisa berbaris dengan rapi, terus mereka bisa mengumpulkan makanan mereka dan menyimpannya sehingga pada waktu musimnya
mereka sudah punya stok makanan. Itu semut. Kita harus belajar dari semut juga ya. Jadi kita tidak boleh menjadi anak-anak yang malas ya. Apalagi suka berbohong. Nah ya, berbohong demi kebaikan boleh nggak? Tidak boleh anak-anak ya. Bohong tetap bohong ya. Tidak boleh serakah ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Karakter-karakter itu yang harus kita bangun. Yang tadinya pemalas jadi rajin, yang suka bohong jadi tidak suka bohong, yang apalagi ya, yang serakah jadi tidak serakah tetapi suka memberi apa yang dipunya gitu ya, tidak pelit gitu ya. Nah itu ya. Nah Tuhan mengampuni kita dan memberi kita kemampuan untuk tidak macet atau mogok. Ia menolong kita menjadi mobil yang berfungsi baik sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Allah memberikan kepada kita hati yang baru. Ya. Dengan hati yang baru ini kita bisa benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita. Ya. Bukankah sangat menyenangkan melakukan segala sesuatu karena cinta? Coba kamu kalau melakukan sesuatu untuk sahabat kamu semangat nggak? Semangat pasti ya, seneng ya. Iya. Nah, kamu buat sahabat kamu bisa lakukan itu dengan sangat antusias. Berharap kamu sama Tuhan pun begitu. Ibu juga begitu ya. Kita belajar supaya kita bisa benar-benar mencintai Tuhan, menyukai Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Bukan karena karena kita melakukan sesuatu itu harusnya dengan cinta anak-anak. Bukan karena kita takut dimarahin, takut dihukum, takut tidak disayangi, takut dianggap bodoh lah. Nah itu yang tidak boleh ya. Tinggalkan kalau masih sering seperti itu ya. Inilah kehendak Tuhan pada kita, hidup bersukacita karena melakukan sesuatu berdasarkan cinta, berdasarkan sukacita, berdasarkan kerelaan, bukan karena terpaksa atau takut ya. Nah, untuk melengkapi apa yang Ibu sudah sampaikan dari tadi sebelum-sebelumnya, ini kita baca dulu, diambil dari kitab Hosea di Perjanjian Lama, Hosea 6 ayat 6. Ibu akan bacakan untuk kita semua. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, Tuhan itu sangat senang dengan orang-orang yang setia dalam hal apa? Setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman. Senang banget Tuhan itu lihat anak-anak seperti itu ya. Bukan sibuk main sana lari sini. Nah, bukan hanya itu yang Tuhan inginkan ya, tapi ada hal utama, yaitu tadi supaya supaya tangki rohanimu itu terisi ya. Harus diisi supaya tidak kehausan, tidak mogok, tidak macet ya. Nah, sekarang karena Tuhan Yesus sayang ya kepada kita, tiap waktu apapun yang kamu lakukan, mulai dari gosok gigi, kerjain PR, terus belajar, bukan lagi karena kamu takut dihukum, tapi karena kamu benar-benar mencintai Tuhan. Kalau kamu mencintai Tuhan, pasti kamu akan bertanggung jawab dengan semua apapun yang kamu kerjakan. Tidak harus seperti ini nih, kalian kan lagi BDR, ibu nggak lihat kan, ibu nggak tahu apa yang kamu lakukan.
Tapi karena kamu benar-benar anak yang bertanggung jawab, anak yang disiplin, anak yang ingin maju, anak yang ingin berhasil dalam belajar, maka kamu lakukan itu karena kamu suka, bukan karena dipaksa orang tua, bukan karena dipaksa oleh Ibu Herna atau guru-gurumu yang lain. Tapi benar-benar kesadaran kamu sadar, oh iya, aku butuh banyak belajar, walaupun masih BDR, terbatas lagi ya, susah, aduh ini gimana. Kamu jangan pernah menyerah, lakukan itu dengan sukacita anak-anak, itu kuncinya. Kalau kamu melakukan dengan sukacita, semua masalahmu pasti enak, ringan, tidak berat gitu ya. Nah, ingatlah ya, Allah telah memberikan kepadamu hati yang baru ya. Ini gambarnya love dibuat merah lagi ya, itu hati ya nak. Allah telah memberikan kepadamu hati yang baru, yang Allah mau kita juga ya. Allah mau kita itu punya hati yang baru, yaitu tadi ya, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Hati yang baru ini akan seperti bahan bakar yang memberi kita semangat untuk taat mengasihi Allah. Kita tidak lagi berpikir apa semua mauku yang jadi, tapi kita mau berdoa supaya yang Tuhan maulah yang terjadi, supaya ketika kita melayani Tuhan ya, kita melayani penuh dengan sukacita. Ini pertanyaan untuk kalian yang perlu direnungkan. Pikirkan baik-baik, adalah yang kamu suka ya. Apakah yang kamu suka? Apakah yang kamu rindukan? Yang kamu cari dengan sepenuh hati, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Coba kamu renungkan bersama-sama anak-anak. Pikirkan baik-baik, apakah yang kamu suka? Apakah yang kamu rindukan? Apakah yang kamu cari itu dengan sepenuh hati? Jadi kamu benar-benar mencari yang kamu suka, yang kamu rindukan itu dengan sepenuh hati, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang tentang kamu, apa yang mau kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu suka, kamu rindu sama Tuhan, dan kamu mencari Dia dengan sepenuh hati ya. Ini tentang diri kamu ya anak-anak. Apa yang mau kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu suka, kamu rindu, dan kamu mencari Dia dengan sepenuh hati ya. Mari kita akan akhiri devosi kita ini. Kalian nanti setelah ibu berdoa, kalian boleh mendengarkan lagu tema sekolah kita, Merindukanmu, versi Manado dan versi yang satunya ada ya, itu boleh kalian dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Berikan kami hati yang baru Tuhan, sekalipun kami masih kecil, agar kami benar-benar bisa mengasihi Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, mengerjakan yang terbaik dari apa yang bisa kami kerjakan ya Tuhan. Berkati masa kecil kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, agar kami semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Saat kami bangun tidur, kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Saat kami di malam hari ini
kami boleh datang dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, waktu kami, pembelajaran kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan ya Tuhan. Bahkan saat ini apapun yang mereka sedang hadapi, tantangan apapun, Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati mereka. Kiranya setiap pekerjaan, bahkan hal-hal yang mereka lakukan Tuhan, Engkau turut campur tangan dan membuatnya berhasil, menyentuh kehidupan setiap anak-anak dan orang tua ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu pergumulan apa yang mereka alami, tapi Hamba-Mu percaya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu dan biarlah firman-Mu itu termateraikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oke, selamat pagi.